barang, ada yang multiguna dan seperti itulah. Nanti akan banyak produknya hasil itu. Meskipun Anda itu pinjam barang, pinjam uang, enggak masalah gagal bayar. Kalau toh diancam itu ke pidana, sama aja. Sampai sekarang saya belum menemukan itu. Itu ya. Jadi sampai sekarang saya belum menemukan yang sampai urusan pidana gara-gara. Nah, Kenapa Pak Jo? sorry mati. Hilang, hilang suaranya. Kenapa? Kenapa? Handphonenya lowbat bang, lagi lupa. Jangan ngecas. Oh, Pak Jun bahas HCI lagi, waduh. Gini loh, HCI itu my friend semua gitu ya. Kalau masalah HCI itu kan ada yang pinjam uang, ada yang pinjam barang, ada yang multiguna dan seperti itulah. Nanti akan banyak produknya HCI itu. Meskipun Anda itu pinjam barang, pinjam uang, enggak masalah gagal bayar. Kalau toh diancam itu ke pidana, sama aja. Sampai sekarang saya belum menemukan itu. Itu ya. Jadi sampai sekarang saya belum menemukan yang sampai urusan pidana gara-gara pinjol, aku laku, yang bahkan yang besar seperti tunaiku sama gitu. Tidak ada yang sampai ke pidana. Itu ya. Ini ada yang tanya, Bang. Saya kena tipu sama akun yang nggak bertanggung jawab, yang menguras limit saya di Kredivo, dan pihak Kredivo menyuruh saya untuk membayar apa yang harus, maksudnya membayar semua yang termasuk yang terkuras tersebut. Soalnya itu bukan transaksi saya. Silakan Bang. oh gitu. Itu memang udah banyak sih pertanyaannya seperti itu, banyak gitu loh. Karena orang ini tergiur karena naik limit atau ngambil barang ataupun apa dan akhirnya ketipu. Itu kesalahan terbesar Anda itu. OD, OTP. Itu kan untuk kenaikan aja. Jadi kalau misalnya udah terjadi hal yang seperti itu, silahkan datangi kantornya aja, laporin bahwa itu ada penipuan, jelaskanlah kronologisnya seperti apa gitu loh. Insya Allah pasti ada solusinya dari pihak perusahaan mereka. Yang penting laporan dulu gitu loh. Nah ini Bang, pertanyaan klasik. Sudah lebih dari 90 hari masih di teror. Nah, bagaimana enaknya ngomongnya ke DC, Bang? Oh, itu kan mereka menanyakan soal aturan AFVI yang wajib menagih 90 hari, Pak Jun. Ya, Kan ada itu ya kan? Jadi sebetulnya kalau aturan AFVI yang wajib menagih 90 hari itu yang tanpa cicilan gitu loh. Tapi kalau memang orang ini kayak Kredivo gitu kan atau home credit itu multigunanya kan harus dicicil per bulan, yang wajib menagih 90 hari itu nggak berlaku di dalam itu. Itu AFVI itu menerapkan aturan kan khusus buat pinjol aja gitu loh. Pinjol yang menerapkan waktu yang sangat singkat. Contoh 20 hari kan, atau 30 hari itu bisa berlaku. Tapi kalau mereka pertanyakan tentang Kredivo, kayak home credit, aku laku yang memberikan cicilan, bayar per bulan itu nggak berlaku, wajib nagih 90 hari. siap. Nah, mungkin saya tambahkan. Jadi gini, karena sampai sekarang ada yang sampai 1 tahun pun masih ditagih. Iya. Kemudian yang mungkin harus teman-teman pahami juga, tidak ada sanksi bagi perusahaan itu apabila menagih melewati 90 hari. Setahu saya seperti itu. Contoh, apabila ada DC yang nagih melewati 90 hari perusahaannya tutup, itu tidak ada sanksinya. Makanya kalau dalam hukum itu saya sebut sebagai aturan banci. Karena aturan hukum itu harus jelas hak dan kewajibannya. Itu kan tidak ada sanksinya bagi perusahaan yang
masih menagih di atas 90 hari. Nih Bang, ada yang tanya lagi Bang, bahas tunaiku dong. Nah, silakan Bang. Tunaiku yang dibahas yang dari mananya ini? Tunaiku itu banyak sih. Banyak yang dibahasnya dari mana. Kalau soal pengancamannya itu biasanya DC anak Amarbang yang paling terkenal namanya Cynthia itu. Itu yang paling garang mulutnya gitu. Tapi kalau saya sih berkoar di balik HP, berkoar di balik layar itu nggak ada masalah sih. Ya kan? Apalagi mereka ngancam-ngancam ke kasus perdata ataupun pidana, ya itu kan sudah dijelaskan sama Pak Jun. Jadi kan udah menjelaskan bahwa itu tidak ada gitu. Kalau memang ada pun kita bersedia buat membantu debetur itu. Kuncinya jangan takut soal hukum lagi udah. Orang ini kan ditakutinnya penjara, perdata ini seperti apa sih, seperti apa kan. Seakan pikiran mereka itu melayang tak kemana-mana gitu loh. Yang penting kalau segi hukumnya, udah itu udah jelaskan Pak Jun bisa gitu loh. Nanti kalau soal dana saya bantulah gitu. Nah, Ya, itu aja. Nanti kasus dari ini saya hadir teman-teman. Ya. Ya jelas gini teman-teman semua, saya dan Pak Medi itu komitmen untuk bantu teman-teman sekalian yang saat ini bermasalah, terutama bermasalah dengan pinjol. Tetapi bukan hanya pinjol aja. Jadi apapun itu, selama kita punya kemampuan untuk bantu teman-teman sekalian, itu akan kita bantu. Mungkin kita ada kelebihan itu di satu sisi, nanti akan kita bagikan bareng-bareng seperti itu. Pak Jun kapan lagi? Oh, foto bareng. Nah. Kredivo multiguna Pak, gagal bayar masuk 3 bulan. Bisakah diminta cicilannya dikecilkan? Minta datang ke kantornya. Silakan ajukan online. Kalau tidak bisa datang ke kantor. Mungkin seperti itu ya. Bang Medi kok kayak DC? Waduh. Kok banyak yang mengira DC, Bang? Iya, terkadang orang itu berpikiran jelek, tukang sampah mungkin ya. Seperti itu ya, tampang jelek mungkin atau kayak mana, itu kita anggapan sampah. Tapi kalau kita lihat ini sangar banget, ini kayak DC gitu. Padahal enggak gitu loh kan. Kalau saya debt collector mungkin saya sih menerima kerjasama dari beberapa pinjol. Pak Jun sendiri mungkin pernah ditawarin. Ya kan, kita nggak usah bilangin pinjolnya apa gitu loh. Tapi saya tidak menerima kerjasama itu. Saya tidak menerima berapa banyak yang nawarin kerjasama untuk ini, untuk itu. Tapi saya tidak mau gitu loh. Karena bagi saya itu, ini saya bikin video, bikin motivasi, ya cuman nyalurkan hobi saya, mungkin bermanfaat bagi orang lain, mungkin cuman itu aja. Dan di sisi lain saya juga ada usaha lain gitu loh. Ya, mungkin mau ini iya kan, penagih aja kan, bolak-balik pakai mobil kan gitu kan. Ya. Malah teman-teman gini loh, jadi mungkin disangka yang debt collector itu kayak Bang Wedi ya. Padahal saya sendiri gitu ya. Pernah, lama saya Bang jadi debt collector itu. Hampir 4-5 tahun lah jadi debt collector dulu. Tapi di perusahaan finance dulu. Kemudian ini ada aplikasi minta transfer 100.000 untuk pertimbangan keringanan dari aplikasi. Gak usah dikasih, karena ketika Anda minta keringanan aja berarti Anda sudah kesulitan bayar. Sekaligus saya jawab tadi, ketika Anda mulai kesulitan bayar, berhenti, stop. Jangan bayar lagi, jangan diterusin. Karena kalau Anda terusin terus, tadi katanya Bang Medi apa, sampai habis isi rumah tidak selesai. Itu teman-teman ya. Jadi kalau sampai habis isi rumah pun nanti tidak selesai masalah pinjol itu. Bahkan kemarin saya sampaikan, coba nanti dilihat di YouTube saya, di Secret Finansial. Ada satu kasus kemarin Bang, itu sudah dapat surat pelunasan. Itu kondisinya di Bali, itu masih ditagih terus. Karena ada kurang materai, jadi beranak pinak lagi, menjadi besar lagi. Makanya saya sarankan sama teman-teman, pinjol itu tidak usah dibayar. Kecuali Anda memang yang mungkin masuk selik bisa dipertimbangkan untuk dibayar. Tapi kalau memang itu ilegal, menurut saya tidak usah dibayar. Ini Bang, tanya, aku laku kredit HP, angsuran 6 bulan tapi gagal bayar
belum sama sekali. Belum bayar sama sekali, Bang, efek corona. Katanya mau diambil barangnya. Bagaimana, Bang? Nah, silakan. Ya kalau memang rasanya HP itu tidak dibutuhkan banget, ya udah berikan aja gitu loh. Ngapain kan kalau hanya sekedar kredit HP untuk memenuhi keinginan buat apa gitu loh. Tapi kalau memang Iya. gitu Pak Jun. Tapi kalau mereka itu kan kebanyakan lebih mementingkan keinginan pada kebutuhan gitu loh. Iya Kak Pak Jun? Ya, siap. Jadi kalau mungkin saya tambahkan, ini kalau Bang Medi kan dikembalikan handphonenya itu ya. Kalau saya tidak saya kembalikan. Iya. Biarin aja. Masalah DC tagihan biarin aja. Nggak usah dibayar. Handphonenya pakai aja. Mau dipakai Iya. pinjol lagi terserah Anda sih. Tapi Iya. yang penting Anda bisa menghadapi debt kolektornya. Keywordnya, Iya. jangan sekali-kali bilang bahwa handphone dijual. Handphonenya lagi dipakai istri, dipakai anak, gitu aja. Kalau saya seperti itu, Bang. Iya, yang penting sanggup nggak untuk menghadapi deflektornya. Kuncinya itu aja gitu loh. Nah, itu aja kuncinya itu aja. Sanggup atau tidak gitu. Kalau kenal kita harusnya sanggup, Bang ya. Harusnya gitu loh. Soalnya kalau kayak mana ya, orang ini seakan tidak mau terima resiko dan mereka berlindung cari video kita yang bisa mereka pergunakan, mereka berpatokan di situ gitu loh. Nanti ujung-ujungnya gimana ini? Ini data saya disebar. Orang tua saya tidak tahu, suami saya tidak tahu. Ini ngeri lah gitu loh. Padahal kalau dipikirin apa, palingan Anda minjem 1 juta diteror, diancam, ya cuman gitu aja. Dari dulu pun Pak Jun, dari dulu sampai sekarang. Mungkin kalau untuk di YouTube aja, saya sudah 1 tahun. Mungkin saya lihat channel Pak Jun itu masih 200 subscribe. Saya lihat channel Pak Jun. Ya, saya termotivasi gitu. Kejar gitu loh. Gitu, sampai satu video Pak Jun itu lebih dari 400.000. Saya lihat itu, cara mengatasi debt collector. Pas bertepatan hari itu saya nyelesain masalah orang terdekat saya yang kena pinjol. Jadi saya cari, memang kalau untuk informasi di Google itu Pak Jun, kalau sekarang mungkin foto saya, foto Pak Jun, kalau diketik pinjol mungkin foto Pak Jun, foto saya, mungkin itu yang paling banyak di Google ya kan. Kalau dulu itu yang ada Pak Ridwan Bali, habis itu yang pakai topeng orang hilang gitu. Jadi saya dengerin video dia gitu loh. Mana sepenggalan ada saya gunakan gitu loh. Dari Pak Ridwan Bali juga kayak gitu. Saya sepenggalan saya ambil. Karena diibaratkan kalau Pak Ridwan Bali selalu mengibaratkan seperti kayak anjing katanya, debt collector ini kayak anjing gitu. Jadi mereka itu menggonggong, ketika mereka menggonggong kalau kita lari, mereka akan kejar Pak Jun. Tapi kalau anjing ini menggonggong, kita nggak lari, mereka malah balik lagi. Apalagi kita nyusulin dia gitu loh, dia yang lari gitu kan. Jadi saya ambil dari kata Pak Ridwan Bali itu. Oh iya juga ya, saya lihat gitu kan, saya lihat di YouTube itu memang minim banget yang memberikan solusi saat itu. Yang penting mental lah, mental. Paling utama sekali mental, karena kita akan menghadapi teroran. Akan menghadapi. Yang paling sulit kalau bagi saya ya, yang saya lihatin itu dari orang-orang itu, mengatasi orang sekitar mereka yang tidak tahu menjadi sok tahu. Nah ini yang paling sulitnya Pak Jan. Kalau saya di video selalu saya bilangin itu debt collector tambahan. Lebih ngeri dari debt collector aslinya. Tanpa dibayar, mereka ikut nagih saudara dia juga. Padahal nggak digaji oleh pinjol. Nggak dibayar oleh pinjol gitu loh. Tapi dia ikutin nagih teman dia, ikut nagih saudara dia gitu loh. Nah ini yang paling ngeri marketing dari pinjol itu gitu loh. Mereka bisa jangkau orang ke daerah melalui orang sekitarnya. Harusnya mental dulu di sini. Kalau mental sudah terjaga, saya yakin semuanya bebas dari pinjol.
Ini ada yang tanya, Bang. Mm-mm. Eh, saya sudah kirim email ke LBH, disuruh laporan ke OJK. Dari OJK, saya disuruh ngirim email ke Humas OJK. Kok seperti dilempar ke sana sini, Pak? Nggak ditanggapin, bener-bener. Gimana, Pak? Saya kalau udah bahas OJK, bahas AFVI, jadi ujung-ujungnya kita menjelekkan suatu instansi gitu. Tapi saya memang dari pribadi saya sih, saya tidak melihat uh, bantuan khusus untuk para korban pinjol ini dari OJK memang nggak ada. Mungkin berapa juta email yang masuk saat ini ke OJK sendiri, mungkin entah apa yang dia tanggapi, saya nggak tahu. Ditambah lagi pemblokiran ini, pemblokiran itu yang penting ya saya berharap aja mungkin kedepannya OJK lebih memikirkan orang-orang yang teraniaya gara-gara pinjol ini gitu loh. Berapa banyak korban yang harus menderita itu aja. Tapi kalau kita bahas lebih dalam OJK ini, takutnya nanti menjelekkan suatu instansi. Oke, gini, tak tambahin Bang ya. Ah, Karena gini teman-teman sekalian, makanya kemarin eh, di media saya ada media Surya Negara, itu saya sampaikan, ketika negara itu keok melawan pinjol ilegal, bukan hanya OJK saja, bahkan polisi, Kominfo itu kan keok semua saat ini. iya. Dan ketika itu saya sampaikan kemana-mana kok. Buktinya responnya sama, gitu ya. Jadi Iya. tidak ada satu tindakan konkret dari OJK. Memang mereka menghapus aplikasi pinjol, tapi kan tumbuh satu, mati satu, tumbuh 1000, berganti terus gitu ya. Iya, benar. Kemudian contoh nih, teror ke masyarakat banyak, laporan ke kepolisian banyak, tapi polisi kan diem aja. Ke Kominfo misalkan, mengenai nomor yang sudah direpot spam segitu banyaknya, Kominfo diem kok. Makanya saya bilang, tiga instrumen tadi ya, mulai dari OJK, teman-teman Bayangkara, kemudian dari teman Kominfo terkait dengan nomor, itu kan mereka punya wewenang, tapi mereka diem aja. Nah ini what's wrong, big question itu loh, kenapa, why, apa yang salah? Kalau saya seperti itu Bang, makanya saya bilang, laporan ke OJK itu kebanyakan nggak direspon, karena saya nggak tahu kenapa OJK nggak mau merespon itu gitu loh. Apakah mereka ya nggak tahu lah kenapa seperti apa itu jadinya. Kalau untuk apa itu Pak Jun, kalau misalnya orang ini sudah, itu kan udah banyak intimidasinya, mereka diteror melalui WA, melalui Messenger, tiba-tiba mereka melapor ke polisi, itu apa alasan polisi itu tidak bisa menerima ini Pak Jun? Pernah konfirmasi? Pernah. Yang pertama karena identitasnya tidak jelas Pak. Identitas orang yang dilaporkan? Ya, jadi nomornya itu kan hanya berdasarkan nomor. Iya. Nah, mereka polisi tidak mau untuk memproses itu karena hanya berdasarkan nomor. Nah, kendalanya Bang, laporan teman-teman kan kebanyakan di Polres. Iya. Sementara divisi cyber itu adanya di Polda. Jadi katanya di Polda sendiri banyak yang lapor juga ditolak juga gitu loh. Karena disuruh cuman matiin HP gitu kan. Nah, gitu aja Pak. Itu yang bikin kita semua pusing. Jadi instrumennya itu yang di kepolisian saya nggak tahu nih. Kenapa kok teman-teman kepolisian itu diem aja gitu. Pernah Bang kita ribut, kemarin itu kita 41 kasus, itu memang ada yang sampai di penjara dan diambil 4 orang dari DC yang menteror itu. Tapi itu tadi Bang, pinjamannya 2 juta, tapi kemarin untuk biayanya itu kita habis kurang lebih ya hampir 2 motor lah Pak kita habis itu. 40 jutaan ada? Hampir. Iya, yang pertama ya mungkin itu. Yang pertama alasannya mungkin untuk
menembus IT itu kan tim cybernya itu kan nggak gampang gitu, butuh biaya banyak mungkin yang pertama. Nah, Yang kedua, kalau mereka tanggapi mungkin berapa juta kasus pinjol ini, iya kan? Kalau iya mereka Bang. tanggapin semuanya, berapa juta itu korbannya? Mungkin mereka mempertimbangkan itu juga mungkin. Ini ada yang tanya lagi Bang. Iya, iya, Pak. Kredit mobil. Mm-mm. Mobilnya sudah dioper kredit ke orang lain. Tapi Mm-mm. sekarang yang ngoper kredit tidak mau bayar, Terus duitnya ini minta dibalikin. kira-kira kenapa? Duitnya minta dibalikin Ini yang mau, ngoper. ya ini mau jujur ke leasing atau seperti apa? Sampai sekarang orang yang nipu saya belum ketemu. Silakan Bang. Jadi dia mobilnya dioper ke orang lain tidak mau bayar, orangnya juga tidak ketemu. Betul. Oh, berarti dia sebelum dia ngasihin mobil dia itu otomatis kan di bawah tangan itu ya? Ya Iya, kalau oh di ini bawah Pak, tangan saya ya otomatis kan ada kwitansi, bukti kwitansi ya bikin laporan dulu. Hampir sama dengan tadi, bikin laporan dulu. Bikin laporan bahwa ini terjadi mungkin jual beli atau kayak mana gitu kan. Habis itu orangnya kabur, nanti baru tembusan ke leasing, ya udah gitu loh. Harusnya bikin laporan. oke, coba tak jawab ya. Ternyata ada DM-nya juga. Dia terimanya duit 20 juta. Nah, berarti dia Oh, take over berarti. iya. Mungkin Take gini, over. sorry nih ya. Namanya siapa ini? Jesselyn atau siapa ini ya? Oh ya, Hmm, gini. eh, Bu Jesselyn ini ya. iya, Karena kreditnya di leasing, bisa jadi ada namanya sertifikat jaminan fidusia. iya Nah, BPKB. Anda itu sudah kena karena memindah tangankan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari pihak DC. Itu ya. Nah, Iya. ini solusinya agak hitam ini tapi. Mungkin gini, untuk mengatasi DC-nya, saran saya jangan sekali-kali Anda membuat pernyataan Anda memindah tangankan kepada orang lain biar pidananya tidak terpenuhi. Itu. Nah, solusi hitamnya, solusinya yang baik satu, cari mobil itu lagi, duitnya balikin, mobilnya ambil. Leasingnya mana? Info saya. Nanti tak mintain duit dari leasingnya, entah 5 juta, 10 juta, atau berapa, saya tidak tahu. Nah, nanti tak mintain duit, biar duit Anda kembali. Jadi duit 20 juta tadi balikin. Kalau mau sangat ekstrim, contoh misalkan, Anda tidak punya duit, misalkan untuk tebus yang 20 juta, Anda punyanya misalkan 5 juta atau 10 juta atau berapa, tidak apa-apa, nanti tak bantu kekurangannya, kita talangin, nanti tak balikin, nah saya baru dapat uangnya dari leasing, tidak apa-apa, tak bantu. Itu seperti itu. Nah, caranya coba hubungin kantor cabang saya, minta bergabung di grup saya kalau belum. Kalau sudah, minta hubungin admin saya, kemudian nanti biar dikonekkan, nanti biar dihandle oleh tim saya di daerah. Saya tidak tahu itu dari mana ini ya. Karena kalau Anda itu mengalihkan kendaraan ke pihak lain, pidananya terpenuhi. Gitu. Nah, itu banyak nanti literasinya, banyak yang sudah kena putusan seperti itu. Gitu. Nah, karena Anda mengalihkan tanpa persetujuan dari leasing. Gitu. Nah, tapi itu cara satu. Cara yang kedua, saya tidak tahu tempatnya di mana. Tinggal negosiasi aja sama DC. Saran saya seperti itu, biar tidak ada satu laporan, yang kedua akan ditagih lagi. Negosiasi aja. Nanti ada namanya fasilitas write off, Anda bisa manfaatkan. Tetapi bagaimana kalau Anda melunasikan, biayanya besar juga. Jadi saran saya, cara yang ketiga, ini sorry Bang agak hitam. Anda datang cari mobil yang serupa, caranya hitam tapi ya.
cari mobil yang serupa. Nah ini dasar saya karena leasing itu tidak punya asuransi yang menyangkut dipinjamkan dialihkan kepada pihak lain. Caranya Anda cari mobil serupa, Anda tempelin plat, ya, plat nomor yang sama, tempatnya ada CCTV-nya. Nah, nanti Anda keluar dari tempat itu, Anda suruh ambil teman Anda untuk ambil mobil. Yang nggak ada parkirannya yang bagus ya, ya ada CCTV-nya. Nah, nanti Anda teriak-teriak, mobil saya hilang, macam-macam kayak gitu. Nah, Anda bikin laporan ke polisian, mobil hilang. Nah, itu baru asuransi cair, DC bisa nggak datang. Itu caranya tapi hitam ya, opsional aja. Ya. Tapi kalau pengen detailnya seperti apa, nanti info aja ya. Info ke admin saya nanti, biar dijelasin lebih detail, karena rumit itu. Ya, iya. Jadi Anda menurut saya, Bu Jesselyn, sudah melakukan tindak pidana, pasal 36 Undang-Undang Fidusia dasarnya, itu nanti kalau sampai leasing lapor, dia punya sertifikat jaminan fidusia, dia bisa lapor. Dan Anda bisa kena. Berarti orang itu, Bang, yang ngambil mobilnya ini udah kabur berarti? Yang ngoper kredit kabur, Bang, ini. Oh, bilang aja lah, bikin laporan aja bahwa dia rental mobil kita, habis itu dia kabur. Gak usah dibilangin take over gitu kan? Itu mungkin bisa, Bang. Iya. Jadi laporin rental. Iya, nggak usah kita bilang bisa kita take over di bawah tanah gitu kan? Bisa, jadi ini solusinya dari Bang Medi, dilaporin, direntalkan, dibawa kabur. Gitu. Iya. Yang harus Anda pahami, satu, kunci ada dua. Tangan dulu gitu. Pak, caranya dosa, iya dosa. Makanya itu opsional gitu ya. Makanya tampilan caranya hitam itu ya. Dosa. Ya tinggal Anda istighfar aja ya. Itu istighfar. Pak harus polisi dulu atau ke polisi dulu? Ini kok malah bahasa yang hitam-hitam ya. Janganlah, jangan yang hitam-hitam ya. Sebetulnya itu harusnya ngajarin yang seperti tadi, Pak Jun, bagusnya masuk ke admin Pak Jun aja lah. Bagusnya gitu. Iya, takutnya orang itu berpegangan nanti kan. Oh, benar juga, dapat ide baru dia kan. Nanti dapatnya dari mana kan gitu. Nah, ini ada yang tanya, Bang. Pinjaman HCI sudah dibayarkan sudah lebih dari 7 bulan. Apakah di Slik sudah ada pembayaran yang tidak dilaporkan? Kira-kira bisa ada 7 pembayaran, Bang, yang tidak dilaporkan ke kantor, yang tidak masuk kantor kayaknya ini. Bagaimana, Bang? Oh, berarti kan debt collector-nya, makanya jangan nitipkan uang sama debt collector. Karena kan seperti kita pembahasan dari awal tadi, Pak Jun. Jadi kalau semua manusia ini bisa kita percaya, apa gunanya materai 6.000? Ya kan? Makanya saya tidak menyarankan orang itu membayar sama debt collector. Kalau apalagi sekelas HCI, Kredivo kan, Tunaiku, mendingan ke kantornya aja kalau memang jangkauan dekat. Kalau enggak langsung masukin aja Alfamart udah gitu kan. Kalau memang betul-betul masih mampu ya. Tapi kalau udah nggak mampu kali, ya udah seperti tadi. Terima risikonya udah gitu. Ini pertanyaannya hampir sama sih Pak Jun, cuman bolak-balik kalimatnya aja. Hampir sama semuanya. Bolak-balik. Jadi intinya seperti Pak Jun, kita bikin kesepakatan. Kalau memang sekarang ini debt collector mengancam orang dengan kerana hukum ini segala macam, ya udah seperti tadi, saya bantu Pak Jun untuk transfusi dananya, nanti kabarin saya gitu. Itu aja. Gitu kan? Saya bantulah, semampu saya bantu nanti untuk transfusi dananya. Iya kan? Tapi tunggu orang ini masukin gugatan dulu, jangan kita yang gugat. Kalau kita yang gugat kan sama aja kita negara kan. Nah, ini pertanyaannya sama aja, Bang, kebanyakan masalah jalur hukum ya. Sama sih, makanya pertanyaannya bersama. Makanya sarankanlah, pokoknya untuk teman-teman semuanya, kalau memang menyatakan sudah tidak mampu bayar, ya udah persiapkan dirinya dengan matang. Udah itu aja. Bang, ada yang tanya pribadi. Saya mau nanya dong, Bang Medi udah married belum? Saya sudah married, saya punya anak 2. Anak saya 1 pasang. Kayaknya ngebar banget ini Bang.
Iya, mana tahu ada yang mau nambah ya kan. Wah, ngeri nih ya. Iya, besok kita cari temanya Pak Jon, kita cari temanya untuk kita bikin video buat YouTube lah gitu loh. Kita simpulkan Ya, pertanyaan dari Pak. teman-teman semuanya, kita cari temanya nanti, kita bahas. Saya yakin pertanyaannya hampir sama nih, kita ikutin sampai bawah pun pertanyaannya pasti itu. Saya tidak mampu bayar, tapi kayak mana data saya disebar, pasti itu aja pertanyaannya. Ya, Kalau dulu, ya. bulan belakang, datang ke rumah nggak DC-nya? Hampir setiap hari pertanyaannya datang ke rumah aja gitu loh. Mungkin gitu ya, teman-teman Bang. Kita close live kita malam ini. Jadi semoga nanti kita cari tema yang lebih baru, yang lebih bagus. Kemudian, oh ini ada yang tanya, Pak Jun sudah married sudah? Langsung down Bang, kita jawab gitu Bang. Jadi coba nanti kita carikan materi yang lebih bagus, yang update, sehingga nanti saya dengan Pak Medi bisa kolaborasi lagi ke depannya. Ya, pecahkan Kemudian gitu loh. mungkin Bang, sebelum kita close, ada yang ingin disampaikan Bang? Ya kalau saya sih yang mau disampaikan buat teman-teman semuanya itu ya kan pertanyaan mereka dari tadi itu kan cuman bisa dibawa ke ranah hukum atau tidak. Yang penting saat ini kita bikin komitmen, Pak Jun sebagai penasihat hukumnya saya bantu tembusi dananya nanti. Itu aja. Yang penting tunggu gugatannya, udah. Gak usah pikirkan meskipun mereka pakai pasal 11 sekian, pasal 11 sekian, saking banyaknya pasal perdata itu Pak Jun. Ya, Ya, nah, yang penting mereka yaudah lanjutkan aja. Mereka mau proses kan sekelas debt collector gitu kan, bukan kita merendahkan mereka. Mungkin kalau pekerjaan mereka sih karena kesulitan tingkat hidup mereka mungkin ya. Tapi kita nggak ya, merendahkan, kita cuman menghujat cara kerja mereka aja. Bukan profesi dia, tapi cara kerja dia aja. Tapi kalau oke. dia benaran ingin mengetes para debitur ini ke ranah perdata, oke saya bantu nanti untuk tembusi dananya. Ya, siap. Mungkin itu Oke, Pak. teman-teman sekalian. Jadi saya ucapkan terima kasih Bang Medi. Mungkin nanti kita carikan tema yang lebih bagus, yang update, yang bisa membantu dan menguatkan teman-teman sekalian yang sekarang saat ini sedang bermasalah dengan pinjaman online. Mungkin itu ya, Ya. Bang, teman-teman sekalian. Terima kasih. Kita close live kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.